ngaji, wow, paling heboh udah. Survei membuktikan paling banyak pengajian emak-emak. Bener, jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Wah, dinyalain speaker, mic-nya colok. Panggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari di pengajian ya. Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji. Ada Rodiah. Kelempangan aja pok. Ya Allah, dateng ngaji tuh sambil nungguin temennya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak-mak tuh selawatannya. Adinul lana wal haqqu lana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe ji, duduk sono ya. Wal adlu lana wal ngaji, wow, paling heboh udah. Survei membuktikan paling banyak pengajian emak-emak. Bener, jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Wah, dinyalain speaker, mic-nya colok. Panggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari di pengajian ya. Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji. Ada Rodiah. Kelempangan aja pok. Ya Allah, dateng ngaji tuh sambil nungguin temennya selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mak-mak tuh selawatannya. Adinul lana wal haqqu lana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe ji, duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe roh, gelar ambal roh buat saja. Wal adlu. Berhenti selawatannya itu. Itu kan kalau di Mesir bu, sebenarnya itu selawatan gituan buat yel-yel tentara mau perang itu kan. Iya, adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Semangat. Pindah ke Indonesia lain lagunya. Adinul lana wal haqqu lana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Ngantuk. Semangat mestinya. Coba orang Arab, orang-orang luar negeri kita lihat tuh kalau lagi bikin umroh baca talbiyah aja bu semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat. Lek pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syar. Maafin gue dia, iya. Doain gue di sana. Nih ngaji. Kenapa kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi bener. Orang kalau ilmunya ada, ibadah bener kok. Bener. Orang sekarang kan begitu ngaji ya. Ngapain ngaji mau ustad? Udah nggak zaman, sekarang udah zaman Google. Ketika jadi Google ada semua nemu. Makanya bu, orang sekarang agama banyak dikaitin dengan akalnya. Yang nyambung dengan akal dia ikutin, yang kagak nyambung nggak diikutin sama dia. Makanya nanyanya asal-asalan aja. Tad, saya lagi sholat terus kentut, itu batal nggak tad? Kan kayak orang PA aku nanya, saya balikin, lu nanya pengetes gue sih. Bukan begitu tad, batal nggak kira-kira? Lah batal. Terus kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, itu wudhu lagi apa enggak tad? Lah wudhu lah, masa gak wudhu udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka enggak tad? Lah basuh. Agak mau kesel siapa ya pok ditanya begitu. Itu dia Pak Ustadz yang gak nyambung sama akal saya. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya model begitu cing. Saya gak jawab. Saya baik nanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Saya kata gitu aja. Muka tad malu. Nah, makanya muka lu dicebokin suwe lu. Bagaimana kagak mau kesel kita po?
nanyanya akal-akalan mulu, bener. Iya, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semua dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik, ngomongin yang lain-lain, ayo ajaran agama yang kecil aja di rumah, banyak kita lupain. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada, ya kan? Masuk rumah, ya kan? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, jarang tuh kita baca. Adabnya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan tuh. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama laki sama bini doanya ada. Menjarang keburu kebaca. Ada itu. Nah. Islam sampai ngajarin kayak begitu. Mau makan juga ada doanya. Selesai makan doanya ada. Sering kita lupa tuh adab akhlak diajarin makan. Kalau makan bertiga, satu nampan sama temen, habis maulid baca doa, dikasih nampan kebuli, makan bareng. Itu ada adabnya, cing. Apa adabnya? Pertama, suapan kecilin. Nih kalau makan bareng. Lagi makan bareng begitu. Yang kedua apa adabnya? Jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Tuh adab. Ini muka orang diliatin aja lagi makan. Kan orang perasaan po. Jangan-jangan lapar banget gue diliatin. Yang ketiga, emang jatah kita di situ, bagian di situ, rawatin aja udah, cing, maju mundur situ aja udah. Jangan temen kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada pakai duduk bareng sama temen lagi ngeriung rame-rame, lagi ngobrol seru-seru, dengar suara kentut, adab dipakai lagi. Islam mengajarin busi apa kesini-sini nih, yang kecil-kecil, masya Allah. Makanya kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Tuh Islam ngajarin. Kadang-kadang rame, siapa yang kentut? Lu ya, enak aja, lu kali udah rame, udah silent aja, diem. Sampai situ Islam ngajarin yang kecil-kecil tuh, sampai ada di fikih bab kentut. Kagak nemu kok ajaran agama lain sampai ke kentut dibahas. Di Islam ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nih bukan jorok. Kentut pertama ada yang bunyinya gede, suaranya cuman baunya kurang, menang suara doang, duet ada tuh. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa, ada yang model begitu tuh. Yang ketiga jenisnya apa? Keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga tiup, nah model begitu ada. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim, suara gede, baunya luar biasa tuh. Habis kentut ada yang nyusul tuh, dalam bahasa Mandarin namanya cepirit. Nah itu po, nah mpok tahu kan. Makanya diajarin semua ngaji, cintain ulama, duduk bareng sama guru kita, sama ustazah kita, nggak ada ruginya ibu. Orang yang ngaji kumpul di majlis taklim nih, duduk bareng dengan ulama, langkahnya aja dari rumah dicatat menuju surganya Allah. Amin, amin. Dimudahin. Orang ngaji pertama duduk kita, dosa kita dirontogin, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebeng, rabak dada kita masing-masing. Banyakan dosa sama ibadah. Sama nih yang ngomong, emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin orang, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Bu, semua kita dosa mulut ada, dosa tangan, dosa kaki, semuanya kita pendosa. Dengan kita ngaji, dosa kita dirontokin yang kecil-kecil tuh kok, diusap, dihapus. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga, apalagi dosa sama laki, dia masa bergabrek udah. Yang belagu-belagu budek po, mau berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang modal begitu, ada. Sono kampung saya nggak punya duit minta melaki, kan parah itu orang. Jadi bini kalau nggak punya duit, nggak punya beras, jangan minta melaki, minta sama Allah. Allah maha kuasa. Ya Allah tuh minta, cuman ngomongnya di kuping laki, tompo aja ya Allah, masa nggak beras nih. Anjur, ini laki-laki tidur enak aja, bangun bangun bang, kerjaan lu tidur mulu. Lakinya nyaut, bagus tidur aja kerja. Empok salam mulu, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki merem suruh lihat jam, kan PA itu.
Orang bangun bang, udah siang kayak ini, bangun bang, lihat no, jam berapa udah, laki lagi merem, lempo aja yang melek niat jam, pakai nyuruh laki. Makanya kalau bini kagak ngaji gitu ngeri. Kejadian kemarin po, saya dikirimin di grup WA tuh, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedig sama bininya, sampai bocor. Apa sih gara-garanya? Cuma gara-gara ngasih uang belanja kurang. Yo Allah, parah tuh bini. Makanya saya pesan bapak-bapak nih yang sering ngasih uang belanja kurangnya, tidur pakai helm bang. Ngeri. Paling anak kita nanya, mang apa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngipi nge-grab kali neng. Ya Allah ya Rob, nih ngaji dosa dirontogin, pahalanya gede. Duduknya doang di majlis ilmu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh bayang kayak 1000 rakaat kok kita duduk doang. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja udah, malam ini imamnya dia, ya lama nih, pindah kita terawih. Itu baru terawih, apalagi yang 1000. Tuh pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit nengokin temen, lagi diimpus, lagi dibawa apa-apa, pakai nanya, apa yang lu rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah ngapa emang ada? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Ya Allah, pahalanya gede, dosa diangkat, dirontogin. Ibu, manfaatnya apa? Orang yang ngajinya rajin, almarhum wal magfurlah, saya punya guru Ki Haji Aminuddin Mukhtar. Beliau itu bilang sama saya, apa kata beliau waktu ceramah? Nanti ada orang pas meninggal dunia masuk ke dalam kubur, ditanya malaikat, itu orang kagak jawab-jawab. Malaikat nanya, marrobuka, diem aja melegak, kagak jawab-jawab. Waman nabiuka, diem aja. Malaikat munkar nakir sampai pegel. Laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya nggak pernah dijawab. Periksa dulu waktu hidupnya bagaimana. Ternyata diperiksa, ini orang waktu hidupnya ngajinya rajin banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speknya belum dihidupin. Dia gelarin ambal semuanya. Cuma diajarin sama gurunya ngaji kagak bisa-bisa. Ngaji dari muda sampai tua kagak bisa-bisa kok. Udah medet banget udah. Orang yang model begitu kata Allah, lu jangan tanya. Yang model begini kata Allah dapat muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur bebas pertanyaan kubur, tibang gara-gara ngajinya getol doang. Tuh kayak ngaji jangan macam-macam sama guru kita, kualat. Bener pok, guru yang bakal nolongin pok. Usaja kiai dipanggil sama malaikat, buruan usaja masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tadi dulu malaikat, murid saya belum nyampe dari kampung Jampang, udah kali duluan ke surga, dilongok sama guru, dilihat, ditengokin sama guru, ternyata di surga nggak ada. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya dari Jampang, kagak nemu, saya jadi di surga, kok nggak ada, katanya di surga. Maaf guru, tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka. Mampir dulu kali murid lu. Diperiksa sama guru kagak tanggung-tanggung, saking sayangnya sama murid. Datang guru tuh ke pintu neraka, dari baru nyampe pintu ada yang teriak dari dalam, guru. Dia kenal sama gurunya nggak kenal, udah pada angus, bagaimana ngenalinnya? Penasaran guru, dicari-cari, coker-coker, korek-korek, dikenalin lah, lu roh. Lu ngapa di sini roh? Ya roh, lu kan ngaji sama gua roh. Ngaji sih ngaji guru, pulang ngaji guru, saya omong-omongin mulu. Nah, wewe jangan sembarangan. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah, hidup dengan ilmu jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang kok. Nih saya ngomong begini aja nih yang di ujung sono di belakang kedengeran kok. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Coba kalau kagak ada ginian, lecet gorokan.
Ini ilmu bang, kok ngomong pelan yang jauh kedengeran. Saya pernah cek sound, bapak ibu di sono kedengeran nggak? Enggak, berarti kedengeran. Lah orang dia nyaut, empe aja mah. Saya nanya bener-bener, yang di sono kedengeran apa? Di pojokan? Enggak dijawab, berarti dia denger. Ilmu bikin mudah. Hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri bisa kita tahu lewat mana? Lewat televisi, lewat HP. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Kapan? Orang tua saya, engkong saya cerita waktu pergi haji tahun 60-50, cerita tuh sama saya. Apa kata beliau? Itu pergi haji tahun 60-50, 6 bulan kok. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Kenapa? Naik kapal laut doang. 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Nah kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Orang kalau nggak tahu ibadah, nggak tahu ilmunya, ya acak-acakan. 4 orang goblok sembayang di musola. Musola udah tua, atasnya pagar, tikusnya banyak. 4 orang goblok. Goblok kan bego, bego tolol, tolol, blow on, tau blow on, PA tahu PA, minum es ditiup. Dia kira ngebul panas soalnya ditiupin tuh es, tuh PA. 4 orang goblok sholat berempat, yang 1 imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak, profesor tikus. Lantaran kaget ini imam gak tahu ilmunya, tuh tikus jatuh. Nah batal nggak po? Batal nggak? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang 2 maksudnya bagus, yang 3 ini bagus, mau negor sang imam karena imam salah, mau negor nih, cuma nggak ngerti ilmunya. Yang 1 nyolek, lagi sembahyang agak boleh ngomong. Berapa yang batal po? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 yang hatu nih, yang hatu mestinya dia selamat, ini dia dia ngomong, untung gue diem aja. Nah bener bu, ilmu orang biar ilmunya banyak salah naruh, diomelin po, apalagi nggak ada ilmunya. Ini ilmunya banyak nih, salah naruh aja diomelin, apalagi yang nggak punya ilmu. Mana buktinya? Tadi Kori suaranya enak, juara Kori kan di Kalisuren ya kan, suaranya enak, tajwidnya bagus, boleh itu Kori baca begitu dengan nada lagu Sika Bayati Soba Jiharka, boleh. Bahkan Rasulullah bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suaramu yang bagus, yang merdu, boleh karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat itu Qori nggak boleh bacanya kayak tadi, ilmu salah naruh. Mentang-mentang Qori internasional jadi imam sholat, Allah baca Allahu Akbar, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, makmum teriak, kelamaan mam. Bener bu? Biar kata Qori internasional banget, lagi jadi imam sholat bacanya murotal dong. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, murotal. Ilmu salah narok diomelin, apalagi yang ada ilmunya. Bagaimana tadi sholat kalau pakai rama masing-masing? Boleh lah, nggak jadi sembahyang lu, jadi joget. Orang Sunda jadi imam baca Fatihah, iya kana abudu iya kana nasta'in, makmum teriak terus mam, terus mam. Gini baca surahnya manuk dadali, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, stres tuh imam. Ilmu
apa juga kalau ada ilmunya insya Allah aman po bi'ilmil ulama. Kampung kita bisa maju, Kalisuran bisa maju dengan ilmunya para alim ulama. Ngaji, kumpul di pengajian. Kalau kita ngaji biar tahu hukumnya. Contoh, hukum Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Saya mau nanya Empok nih pada doyan ngaji nih. Po, air kencing najis enggak? Jujur, najis enggak? Menurut ilmu fikih air kencing air sperma najis enggak? Enggak. Menurut Imam Syafi'i sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar padahal air kencing najis? Kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar padahal air sperma tidak najis? Pertanyaannya, terima pakai iman, akal main nih akal. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Jawabnya pakai apa? Pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari 10 kali kencing, apalagi musim hujan begini ya kan. Ibu kira-kira ampek pilek meriang agak ya? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Bener. Nah ini ajaran Islam, hukumnya gampang tapi jangan digampang-gampangin. Ini kadang-kadang aneh kita kalau nggak ngaji nggak tahu ilmunya begitu. Biasanya nyalain mulu. Salah lu itu. Yang benar bagaimana? Gue sih katanya. Lah, katanya. Makanya disuruh ngaji. Ilmunya para alim ulama. Yang kedua, negeri kita, kampung kita Kalisuran pengen maju ke depan, lebih kuat lagi dengan apa? Bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin kita. Adil artinya apa? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan belum jadi doang, ya kan? Tenang aja Pak. Pokoknya kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Pemimpin yang adil, yang paham kemauannya rakyat. Jadi imam kudu tahu makmum siapa aja boleh lah tibang makmum. Bener Bu? Pak Ustadz, itu kan dia tukang mabuk, boleh jadi makmum lah? Boleh tibang makmum. Mabuk apa dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Bu, boleh jadi makmum lah? Boleh. Pak Ustadz, dia kan bacanya nggak fasih, boleh jadi makmum? Boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Benar? Tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Imam itu pemimpin, harus ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama yang fasih bacanya, yang fasih bacanya, bacaan yang fasih. Mohon maaf, orang cadel bindeng swing minggir dulu, nggak boleh. Yang bindeng aja nggak boleh, mau kemana lu? Walung. Nah nggak jelas, jangan jadi imam. Katanya sakit bapak lu, meninggal, innalillahi, meninggal. Oh mendingan dengar kita meninggal. Yang fase artinya apa? Janjinya selalu tepat. Bener Bu? Bapak Haji Odi janji sama Allah kalau sehat saya ngundang Ustadz Tilet, sekarang dibayar. Apalagi janji kepada kita semua pelan-pelan. Maka 2 periode beliau jadi kepala desa, insya Allah amanah. Pak Ustadz, kok belum merata pembangunan? Entar pelan-pelan ya Bu, masih ada jangkanya. Pemerintah itu, pemimpin harus siap dikritik, jangan alergi sama kritik. Bener Bu? Iya, beliau ayo terima sarannya, masukan buat apa? Buat kemajuan desa. Begitu pemimpin yang fasih namanya. Fasih, imam harus fasih.
Yang kedua syaratnya apa? Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fasih, bacanya sama-sama fasih. Bagaimana cara milih jadi imam dalam sholat? Harus yang kedua. Kalau begitu syaratnya apa? Yang alim, yang lebih alim ilmu agamanya, yang lebih paham kemauannya makmum. Makmum pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih pengennya kita makmum? Imam, lu kalau lagi sembahyang, mimpin sembahyang, bacanya jangan panjang-panjang. Itu doang kan? Ini kadang-kadang jadi imam yang maghrib harus baca Fatihah, bacanya surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sing ngikut, cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener Bu? Pengennya rakyat maka gak banyak-banyak, anak kita sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Udah segitu doang ya Po. Ya Po, ya Po, sekolah gratis tingkatin tuh. Makanya anggaran buat pendidikan banyakin. Pemerintah harus ngasih itu, bener Bu? Bukan ngasih makan. Ngasih makan tugasnya orang tua buat anak. Yang ngasih kerjaan pemerintah. Tuh anggarannya kasih buat pendidikan, banyakin ya Bu. Tuh enak banget kita. Kasih makan bergizi kagak bergizi. Ya kan, ya kan, ya kan. 4 sehat 5 miliar kan enak. Nih Masya Allah, kita kepengen yang alim. Yang alim sama nih Ustaz di kampung saya, alimnya sama, fasenya sama. Bingung saya bagaimana cara milih jadi imamnya. Kalau alimnya sama, fasenya sama. Yang ketiga syarat fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini orang berdua. Kemarin habis ulang tahun bareng dia sepantaran. Nah kalau umurnya sama juga syarat yang keempat dalam fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil, dia kan CS kental ini dia, dua-duaan mulu kemana-mana. Nah habis syarat fikih dah tuh. Habis sudah nih saya tambahin yang kelima nih syarat tambahan doang ini dari saya. Kalau Pak alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya sama juga. Syarat yang kelima nih syarat dari saya doang, ini mah tambahan doang. Yang lebih dari 1 bininya yang berhak jadi imam. Ini mah dari saya doang tambahan, nih tambahan Po, ini tambahan doang ini. Ya karena dia kan lebih sabar gitu, pulang ke sana dikuncin pintu, pulang ke sana dikuncin pintu. Ya kan akhirnya tidur di kolong beduk dia tidur. Empok lu sakitin capek Bang, batin capek Bang, dibohongin melu batin capek, dibohongin melu Bang, capek batin dibohongin melu. Lah lakinya ngomong, lu aja yang gue bohongin capek, apalagi gue yang tukang bohong. Capean lagi romannya. Ya Bu Ji. Ya ilaha illallah. Bu, nih kita kudu tahu ilmunya. Alhamdulillah Bapak Haji mimpin Kali Suren 2 periode, insya Allah Bapak Haji sehat terus, panjang umur, berkah pokoknya. Doanya kita semua beliau sehat sempurna kembali. Beliau sekarang udah bisa ngobrol, bisa ngomong, udah enak, tinggal jalan Ibu. Insya Allah beliau sehat nih, gagah. Karena beliau ngomong, pas ngomong begitu langsung aja saya sehat Ustaz. Jatuh tuh. Balik-balik makan nasi sama racikan, kumpul. Ya Allah nih kita Masya Allah, mudah-mudahan jadi yang kedua nih apa? Pemimpin yang adil. Yang ketiga, kampung kita bisa maju, negeri kita bisa maju dengan apa kata Rasul? Bidu'ail fuqara, bisa khawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Bu, apa juga kalau ada orang kaya yang dermawan maju, benar. Makanya kalau orang kaya dikasih duit banyak, harta banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan dokter. Iya Po, ya kan kena gula, liver jantung, ya kan angkrak aja di atas balai, jadi kembang balai. Pagi dijemur sama anaknya 7:30 masukin, besok dijemur lagi 7:30 masukin. Anaknya pas jemur lupa ngangkat. 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gua belum keangkat. Pas sudah angkat, ya Allah udah ulen. Lah iya, makanya diberbagi. Adanya orang kaya bisa khawatir agniya, kedermawanannya. Jadi orang kaya disebut kaya, ada yang miskin kok. Apa yang mau disombongin? Mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali.
jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, Bu, itu udah parah makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, pala-palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi pompo sekarang nih, masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit. Ya ilaha illallah. Orang kalau udah pelit, medit, koret, bos, wow, parah udah. Iya, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit kok. Punya duit 20.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng, habis nih. Habis ini, duit gue 20. Padahal perutnya lapar, habis nih. Jangan bener, utuh duitnya 20. Kita kumpulin aja, kira-kira munjung kagak sih? Kita kumpulin aja, kira-kira munjung kagak sih? Masya Allah, Bu, bisa khawatir agniya disebut kaya, ada yang miskin, ya kan? Gak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan, ada bawahan. Jangan ngaku atasan, sombong sama bawahan. Atasan bawahan perlu. Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, bujrag dah. Ya kan, saling perlu. Makanya kita diajarin supaya saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini nih, kan ada empok abang yang dengerin. Empok abang ada ke panggung, ada yang didengerin. Kita ini saling pada perlu. Bukan berarti saya penceramah lebih hebat dari jamaah, salah besar itu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin kagak ada. Boleh kata RT itu Ustaz udah lama begitu, kan PA kok. Kita ini hidup saling perlu. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain, ya kan? Hiduplah seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Coba ada kuping kok dua-duanya nih, kan kagak akur dia. Jangan kayak kuping dah, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, kagak ketemu, ya kan? Kuping kanan budek, kiri mah anteng aja dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, tapi akur dan kompak, luar biasa. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang nih, jadi datang aja garukin, ya kan? Nggak mungkin kiri gatel kanan ngomel, mampus lu, garuk sendiri aja dah. Nggak ada. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang. Dua-duanya gatel, lah main garuk-garukan dia. Itu namanya saling tulung menolong, ya kan Pok? Tangan kanan cakep kerjaannya, kiri nggak pernah iri. Apa iri? Kiri kagak lah. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tuh tangan kanan tadi. Yang kiri enggak iri tuh. Yang kiri emang sadar sesadar-sadarnya. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang gua. Biarin gue mah bagian kobelisasi. Bagian cleaning service, bagian pembersihan gue lakonin. Ya kan Cing? Bener. Tapi kan ada tapinya. Tangan kanan kagak pernah sombong, inget sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Sabar kiri, walaupun yang nerima duit gue ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elo kiri. Tuh begitu hidup, ya kan Pok? Saling berbagi. Insya Allah 5 jari 5-5-nya beda. Kalau kompak semua, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba ayo dah, makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit, Cing, kagak. Tapi beda kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda bentuk, beda nama, beda fungsi, tapi kompak bersatu. Simbol dalam bermasyarakat di Kalisuren, jempol, simbol pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep, diginiin nyungsep. Bener Bu? Pejabat, kelingking, telunjuk, siapa simbolnya? Orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk Kok.
Kenapa? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Musola bangun bang di sono, tuh orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, bujrak dah, ditakuk orang kita. Agak model lu nunjuk-nunjuk. Orang kaya mah beda, duduk bareng orang kaya kok. Orang kaya buang angin, pret. Temennya sebelah ngomong, alhamdulillah, bapak sehat. Orang kaya. Coba miskin ketut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu, buang kayak lu nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Bener bu, makanya orang kaya telunjuknya manjur, simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, Babinsa, Kamtibmas, tengah. Kenapa di tengah? Netral, kesono enggak, kemari enggak. Netral dong, tengah-tengah. Jangan kesono jangan kemari ya, tengah-tengah. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda, Karang Taruna. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of emak-emak. Kecil tapi antem. Jangan macem-macem sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Dan macem-macem nih. Kecil tapi antem, fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Kelingking po, nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes, ya kan? Lima-limanya kompak bersatu, pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak, insya Allah maju. Cuman hati-hati, 5 jari ada kelemahan. Di mana-mana tahu, bocah juga tahu. Kalau sweet kelingking ketemu jempol, di mana-mana yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang buahnya, mam tuapinya tuapin. Makanya disebut Hawa nafsu, enggak ada Adam nafsu. Bu, akhirnya Nabi Adam kerayu, laki biar atau kumis kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan perempuan, Nabi Adam aja kegoda, akhirnya kemakan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Empok kalau nggak cayaan terpulang nih. Tanya sama laki empok, pegang lehernya, bisikin pelan-pelan, bang, ini buah khuldi ya. Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, syukur po, nyangkut di dada. Abang kalau nggak cayaan terpulang. Tanya aja, bang, ini buah khuldi neng ya? Bukan bang, paya Arab. Bos Anwar godek aja. Ya Allah, alhamdulillah nyangkut di dada, bersyukur. Tuh, coba bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet po. Anak nangis minta tetein ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi ribet pokoknya. Wah, kalau di dada kan bagus. Itu anti pecah, anti penyok, anti karat, tapi gampang ngample. Oh, Anwar ya, saya buat bos Anwar, maafin po, ini salah ngundang orang kali ini. Ini Bapak Jody nazarnya salah orang ini. Ini orang PA disuruh ceramah. Ya namanya nggak apa-apa po, yang penting kan po tawa. Ya kan, empok nawain siapa? Nawain orang PA. Berarti sama-sama PA kita ini. Ya Allah,
Bu, kelingking suit ketemu jempol kalah, hati-hati. Tapi kelingking nggak selamanya menang lah. Suit ketemu telunjuk, yang kalah telunjuk orang kaya. Empuan biasa kalau niat dia begini aja, bukannya matre, bukan bawaan lahir. Emang udah kodratnya begitu. Perempuan tuh bawaan lahir 3: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada ustaznya yang ngajarin. Yang nggak hilang mata duitan. Mata duitan. Bener Bu? Iyalah, duit ketemu di mana aja dicari pasti. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu. Itu bini yang bisa nyari duit tuh. Tapi ada hati-hati ibu. Ibu kalau nyuci baju ada duit di kantong suami, baju suami, kalau ibu tahu itu ada duit, ibu umpetin, berarti ibu kena pasal menghilangkan barang bukti. Kalau ibu cuci aja itu ada duitnya, berarti ibu pencucian uang. Kalau ibu duitnya ibu umpetin, berarti ibu namanya ngumpetin barang bukti. Maka kita kepengen ayo 5-5-nya kita kompak seperti jari, insya Allah.